Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Agustina Pramudiawati yang akan menjadi tutor mata kuliah manajemen kuantitatif pengambilan keputusan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua dalam mengerjakan EUTS pada tahun ini. Soal nomor 1. Teman-teman bisa melihat soal pada layar yang ditampilkan. Nah, dari data-data yang terdapat pada soal, kita ini bisa membuat sebuah tabel sebagai berikut. Nah, barangnya di sini ada sepatu yang diberi variabel X1 dan juga tas yang diberi variabel X2. Dan juga masukannya itu berupa benang dan juga kulit. Nah, untuk membuat sepatu, kita membutuhkan 1 kulit dan juga 4 benang. Sedangkan untuk membuat tas, kita membutuhkan 2 kulit dan juga 3 benang. Untuk keuntungannya sendiri, sepatu itu menghasilkan keuntungan sebesar 40.000 dan tas menghasilkan keuntungan 50.000. Sedangkan masukan yang tersedia untuk kulit yaitu sebanyak 40 dan benang sebanyak 120. Dari data tabel tersebut, kita bisa membentuk dua fungsi, yaitu fungsi tujuan dan juga fungsi kendala. Fungsi tujuan dibuat dari baris keuntungan. Nah, fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 50.000 X2. Dan fungsi kendalanya kita bisa buat dari baris kulit dan juga baris benang, yaitu X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan kapasitasnya, yaitu 40. Dan yang kedua yaitu 4X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 120, dengan syarat X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita berangkat daripada fungsi kendala yang pertama, yaitu X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 40. Kita asumsikan apabila X1 itu sama dengan 0, maka 2X2 kurang dari sama dengan 40. Maka dari itu kita akan mendapat nilai X2 sama dengan 20, yang menghasilkan titik koordinat yaitu 0,20. Nah, selanjutnya kita asumsikan X2-nya itu 0. Maka kita dapat X1-nya itu sama dengan 40 dengan titik 40,0. Selanjutnya kita gambar titik-titik tersebut pada grafik. Yang pertama yaitu titik 0,20 dan juga titik 40,0. Lalu kita garis antara dua titik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kendala yang kedua, yaitu 4X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 120. Dengan cara yang sama, kita asumsikan X1-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapat X2 sama dengan 40 dengan titik 0,40. Selanjutnya kita asumsikan X2-nya itu sama dengan 0. Maka dari itu kita akan mendapat X1-nya itu sama dengan 30 dengan titik 30,0. Selanjutnya kita gambar titik-titik tersebut pada grafik, yaitu 0,40 dan juga 30,0. Lalu kita tarik garis antara dua titik tersebut, sehingga menghasilkan daerah himpunan penyelesaian yang sebagai berikut. Dan juga di situ terdapat titik perpotongan antara garis yang pertama dengan garis yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari koordinat titik daripada pertemuan dua garis tersebut dengan cara mengeliminasi fungsi kendala satu dengan fungsi kendala yang kedua dengan cara sebagai berikut. Nah, untuk mengeliminasi fungsi kendala tersebut, kita akan mengkalikan 4 fungsi kendala yang pertama dan mengkalikan 1 fungsi kendala yang kedua, sehingga dihasilkan 4X1 ditambah 8X2 sama dengan 160 dan 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 120. Lalu kita kurangkan dari kedua fungsi tersebut sehingga dihasilkan 5X2 sama dengan 40, sehingga X2-nya sama dengan 40 dibagi 5 yaitu 8. Nah, kita sudah mendapat X2-nya sama dengan 8. Selanjutnya kita akan mensubstitusi X2 tersebut ke dalam fungsi kendala yang pertama. X1 ditambah 2X2 sama dengan 40. X1 ditambah 2 dikali X2-nya tadi kita dapat adalah 8 sama dengan 40. X1 ditambah 16 itu sama dengan 40 sehingga didapat X1 sama dengan 24.
kita mendapatkan 3 titik penyelesaian, yaitu titik A 0,20, titik B 24,8, dan titik C 30,0. Untuk mengetahui titik mana yang menghasilkan profit paling optimum, kita dapat menghitungnya dengan mensubstitusi X1 dan juga X2 pada masing-masing titik tersebut ke dalam fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 50.000 X2. Untuk pertama, kita akan mensubstitusi titik A dengan titik yaitu 0,20, di mana X1-nya itu sama dengan 0 dan X2-nya adalah 20, yaitu 40.000 dikali X1-nya 0 ditambah 50.000 dikali X2-nya sama dengan 20, dengan hasil sebanyak 1 juta rupiah. Selanjutnya yaitu titik B 24,8, 40.000 dikali X1-nya 24 ditambah 50.000 dikali X2-nya sama dengan 8, dengan hasil Rp1.360.000. Selanjutnya yaitu titik C dengan titik 30,0, yaitu 40.000 dikali X1-nya 30 ditambah 50.000 dikali X2-nya sama dengan 0, dengan hasil Rp1.200.000. Nah, dari hasil substitusi titik-titik tersebut, kita dapat melihat bahwa profit yang paling optimum adalah di titik C, yaitu dengan X1-nya sebanyak 24 dan X2-nya sebanyak 8. Nah, perlu diingat tadi yang awal, X1 itu merupakan sepatu dan X2-nya itu merupakan tas. Sehingga, agar profit optimum, maka PT Berkah Jaya harus memproduksi 24 unit sepatu dan 8 unit tas. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 1 tersebut menggunakan metode simplex. Nah, seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu ada fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 50.000 X2. Nah, ini merupakan fungsi eksplisitnya ya. Nah, fungsi implisitnya kita pindah variabel X1 dan X2 itu ke kiri tanda sama dengan. Jadi yang tadinya positif atau bertanda plus, pindah ke kiri sama dengan menjadi tanda negatif. Sehingga menjadi Z minus 40.000 X1 dikurang 50.000 X2 sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah, maka fungsi tersebut kita akan bagi 1000. Tetapi perlu diingat, nanti hasilnya juga harus dikalikan dengan 1000. Nah, sedangkan fungsi kendala, tadi kan ada kulit dan juga ada benang ya. Nah, untuk fungsi kendala yang pertama yaitu X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 40. Dan yang kedua yaitu 4X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 120. Dengan syarat X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk fungsi implisitnya kita akan menambahkan yaitu variabel S, yaitu S1 dan S2 atau variabel slack. Nah, dan juga tanda kurang dari sama dengan tadi kita ubah menjadi tanda sama dengan, sehingga hasilnya X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 40, 4X1 ditambah 3X2 ditambah S2 sama dengan 120, dengan syarat X1, X2, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya adalah kita akan memasukkan data-data daripada fungsi tadi ke dalam tabel berikut ini. Yaitu di kolom itu ada variabel-variabel apa aja yang ada di dalam fungsi. Yaitu yang pertama ada variabel Z, ada variabel X1, X2, S1, S2, dan juga S. S itu solusi atau hasilnya ya. Yaitu sama dengannya berapa. Seperti itu. Dan juga untuk baris yaitu ada Z, yaitu fungsi tujuan tadi. S1 yaitu fungsi kendala yang pertama yaitu yang kulit tadi. S2 yaitu fungsi kendala yang kedua atau yang tadi adalah fungsinya ya si benang. Seperti itu. Nah, lalu gimana cara memasukkan angkanya? Nah, seperti ini. Jadi tadi kan fungsi tujuan atau Z-nya itu sama dengan Z min 40X1 dikurang 50X2. Kita akan mengambil koefisien daripada variabel-variabel tersebut. Ya, misalnya di sini Z itu koefisiennya 1. Maka kita tulis di sini Z-nya 1. Selanjutnya X1-nya tadi dari fungsi Z-nya adalah koefisiennya min 40. Maka kita tulis di sini X1 di fungsi Z-nya sama dengan min 40. Lalu X2-nya di fungsi Z-nya sama dengan
min 50. Nah, di fungsi Z ini tidak ada S1, tidak ada S2, maka kita tulis 0. Sedangkan S-nya hasilnya itu sama dengan 0. Maka kita tulis di situ S-nya adalah 0. Nah, selanjutnya di fungsi kendala yang pertama atau S1, dia kan tidak mengandung variabel Z, maka di situ koefisien dari Z-nya adalah 0. Nah, sedangkan koefisien dari X1-nya itu adalah 1, koefisien X2-nya itu adalah 2, koefisien S1-nya itu adalah 1, dan juga dia kan nggak ada S2, jadi koefisiennya 0, maka kita tulis 0, dan S-nya hasilnya itu sama dengan 40. Maka kita tulis di situ adalah 40. Nah, selanjutnya di fungsi S2 yaitu 4x1 ditambah 3x2 plus S2 sama dengan 120. Koefisien daripada Z-nya kan nggak ada, jadi 0. Nah, koefisien S1-nya itu 4, koefisien X2-nya itu 3, S1-nya itu nggak ada, jadi 0, S2-nya itu 1, dan hasilnya itu sama dengan 120, maka di situ S-nya 120. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari yang namanya kolom kunci. Kolom kunci ini dilihat dari baris Z, yang dimana di baris Z itu adalah yang paling negatif. Jadi di situ kita bisa mendapatkan kolom kuncinya itu ada di X2 dengan Z-nya itu min 50. Jadi di situ kan yang paling negatif ya di antara baris Z. Nah, itu merupakan kolom kunci. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang namanya baris kunci. Cara mencari baris kuncinya itu seperti apa? Bagaimana? Caranya adalah kita membagi S dengan X2. Nah, seperti contohnya di situ S-nya dari S1 itu kan 40. Nah, kita bagi dengan X2-nya di S1. Nah, di situ X2-nya itu 2 ya. Jadi 40 kita bagi 2, hasilnya adalah 20. Lalu yang S2 yaitu S-nya 120, X2-nya 3. Nah, kita bagikan 120 dibagi 3 dengan hasil 40. Nah, yang mana yang baris kunci? Baris kunci adalah yang memiliki RS paling kecil. Jadi dalam kasus ini baris kuncinya adalah S1. Nah, S1 itu merupakan baris kunci. Nah, pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci itu merupakan unsur kunci atau di sini ada yaitu 2. Seperti itu. Nah, sehingga nanti didapat dari situ baris kunci baru yang nantinya X2 akan menggantikan S1. Nah, baris S1-nya sebelumnya yaitu ada 0, 1, 2, 1, 0, 40. Lalu kita bagi angka itu semua dengan unsur kunci, yaitu kita bagi 2. Jadi sehingga nanti baris S1-nya itu 0 dibagi 2, 1 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, dan 40 dibagi 2. Sehingga kan ini nanti X2 akan menggantikan S1. Maka baris S1-nya ini nanti akan berubah menjadi baris X2. Yaitu dengan hasil yang tadi pembagian tadi ya. Jadi baris X2 hasilnya yaitu 0, 1/2, 1, 1/2, 0, dan 20. Selanjutnya kita akan mentransformasi baris Z dan juga baris S2. Bagaimana cara mentransformasinya? Nah, kita perlu lihat untuk mentransformasi baris Z, kita perlu melihat baris Z yang tadi ada di tabel ya. Yaitu angka-angkanya yaitu ada 1, min 40, min 50, 0, 0, dan 0. Nah, lalu kita tulis di situ ke bawah seperti yang ada di layar ini. Lalu kita kurang dengan angka yang ada pada baris Z yang ada di kolom kunci. Jadi angka yang ada di baris Z yang ada di kolom kunci, yaitu di situ ada min 50. Maka dari situ kita kurangkan dengan min 50. Lalu kita kalikan dengan baris kunci baru yang tadi kita dapat, yaitu ada 0,
1/2, 1, 1/2, 0, dan juga 20. Sehingga nanti didapatkan hasil yaitu 1, min 15, 0, 25, 0, dan juga 1000. Selanjutnya yaitu mentransformasi baris S2. Sama dengan caranya yang tadi, kita akan menuliskan angka-angka yang ada pada baris S2. Yaitu ada 0, 4, 3, 0, 1, dan juga 120. Lalu kita kurangkan angka yang ada di S2 yang ada di kolom kunci. Yaitu di situ ada 3. Maka dari itu kita kurangkan 3 dikali dengan baris kunci baru. Baris kunci baru yaitu yang tadi 0, 1/2, 1, 1/2, 0, dan juga 20. Sehingga nanti hasilnya adalah 0, 5/2, 0, min 3/2, 1, dan juga 60. Selanjutnya tadi dari hasil transformasi baris Z dan juga baris S2 dan juga kolom kunci yang baru tadi, kita masukkan ke dalam tabel yang baru. Nah, seperti yang ada pada layar. Nah, selanjutnya kita lihat pada baris Z. Nah, perhitungan kita ini akan selesai apabila pada baris Z itu sudah tidak ada angka yang negatif. Nah, tetapi pada tabel yang ada di layar, di situ di baris Z masih ada angka negatif, yaitu pada kolom X1. Nah, maka dari itu kita harus melakukan hal yang sama satu kali lagi. Yaitu di situ kolom kunci diambil dari baris Z yang bernilai paling negatif, yaitu min 15, yaitu berarti X1 itu merupakan kolom kunci. Nah, selanjutnya kita mencari baris kunci dengan membagi S dengan X1. Nah, di situ didapat 1000 dibagi min 15 yaitu 67, lalu 20 dibagi 1/2 itu 40, dan 60 dibagi 5/2 itu yaitu 24. Nah, baris kuncinya itu adalah yang paling kecil. Nah, jadi di situ baris kuncinya adalah 24. Sedangkan di situ didapat unsur kuncinya adalah 5/2. Nah, didapat baris kunci baru, yaitu di situ X1 akan menggantikan S2. Yang tadi baris sebelumnya S2 itu 0, 5/2, 0, min 3/2, 0, dan 60. Kita bagi dengan unsur kunci. Kita bagi semuanya dengan 5/2, sehingga didapat baris kunci baru, baris X1 yaitu 0, 1, 0, min 3/5, 0, dan 24. Lalu kita akan mentransformasi baris Z dan juga baris X2 dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Dari hasil baris kunci baru, transformasi Z dan juga transformasi X2 tadi kita tuliskan pada tabel berikut ini. Nah, selanjutnya kita melihat pada baris Z apakah masih ada angka yang bernilai negatif. Nah, ternyata pada tabel pada baris Z tidak ada lagi angka yang bernilai negatif. Maka dari itu perhitungan kita sudah selesai. Nah, lalu hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya itu bisa kita lihat pada kolom S, kolom solusi atau kolom simpulan. Nah, agar PT Berkah Jaya mendapat keuntungan optimum, maka PT Berkah Jaya harus memproduksi sebanyak 24 unit X1, atau tadi X1-nya itu adalah sepatu, dan 8 unit X2, atau tadi X2-nya adalah tas, dengan keuntungan 1,360. Nah, jangan lupa karena tadi kita bagi dengan 1000, maka hasilnya harus kita kalikan dengan 1000. Jadi yaitu 1.360.000. Selanjutnya yaitu soal nomor 2 dengan soal sebagai berikut. Dari data yang ada pada nomor 2, kita dapat
membentuk tabel sebagai berikut, yaitu terdapat pabrik yaitu pabrik Solo, pabrik Yogyakarta, dan juga pabrik Semarang. Dan juga terdapat 3 daerah pemasar yaitu Bandung, Banjarmasin, dan juga Palembang. Pabrik Solo memiliki kapasitas sebanyak 120 ton, Yogyakarta 80 ton, dan Semarang 80 ton. Untuk permintaan daerah Bandung yaitu sebesar 150 ton, Banjarmasin 70 ton, dan juga Palembang 60 ton. Nah, untuk selanjutnya cara mengerjakannya dengan metode MODI, kita memulai dari sisi paling kiri atas, yaitu pada pabrik Solo dan daerah Bandung. Daerah Bandung memiliki permintaan sebanyak 150 ton, sedangkan pabrik Solo memiliki kapasitas produksi sebesar 120 ton. Maka dari itu, pabrik Solo mengirimkan sebanyak 120 ton ke pabrik Bandung. Nah, ini membuat kapasitas produksi di pabrik Solo itu sudah habis, yaitu 0, dan permintaan di daerah Bandung masih 30. Nah, untuk selanjutnya kita ke pabrik Yogyakarta, Bandung. Karena Bandung masih meminta sebesar 30 ton, maka pabrik Yogyakarta mengirimkan sebesar 30 ton ke Bandung. Yang dimana ini mengakibatkan permintaan dari Bandung sudah tercukupi, dan juga kapasitas produksi pabrik Yogyakarta tersisa 50 ton. Nah, selanjutnya kita ke pabrik Yogyakarta Banjarmasin. Banjarmasin memiliki permintaan sebesar 70, sedangkan pabrik Yogyakarta memiliki kapasitas 50. Maka dari itu, Yogyakarta mengirim 50 ton ke Banjarmasin, yang mengakibatkan kapasitas pabrik Yogyakarta sudah habis, dan sedangkan permintaan Banjarmasin masih tersisa 20 ton. Selanjutnya ke pabrik Semarang Banjarmasin. Nah, karena Banjarmasin masih ada permintaan sebesar 20 ton, maka dari itu pabrik Semarang mengirimkan 20 ton ke Banjarmasin, yang mengakibatkan permintaan dari Banjarmasin sudah terpenuhi, dan kapasitas produksi dari pabrik Semarang tersisa 60 ton. Dan yang terakhir ke pabrik Semarang Palembang. Palembang memiliki permintaan sebesar 60 ton, dan Semarang memiliki kapasitas produksi 60 ton. Maka dari itu pabrik Semarang mengirimkan sebesar 60 ton ke Palembang, yang mengakibatkan permintaan Palembang ini sudah terpenuhi, dan juga kapasitas produksi dari pabrik Semarang juga sudah habis. Selanjutnya kita akan menghitung biaya transportasi. Caranya yaitu dengan mengalihkan angka-angka yang sudah kita dapat tadi dengan biaya transportasi di masing-masingnya. Yaitu kalau di dalam tabel ini merupakan angka-angka yang ada di pojok kolom dan juga baris yang kecil-kecil. Nah, biaya transportasinya itu sama dengan 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 dikali 10, dengan hasil akhir yaitu 2690. Dan jangan lupa biaya transportasi ini merupakan dalam ribuan rupiah, sehingga nanti hasilnya adalah sebesar 2.690.000 rupiah. Apakah biaya tersebut merupakan hasil atau jawabannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita itu melihatnya dari indeks perbaikan. Apabila indeks perbaikannya itu semua menunjukkan angka positif, maka hasil dari perhitungan kita itu sudah selesai atau merupakan hasilnya. Tetapi apabila indeks perbaikannya masih ada yang negatif, berarti kita perlu melakukan
penilaian ulang atau perhitungan ulang seperti itu. Nah, untuk mencari indeks penilaian, indeks perbaikan sendiri, kita itu harus mencari nilai baris dan kolom. Nah, dengan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ. RI itu merupakan baris-baris, yaitu yang di sini ada baris pabrik Solo, pabrik Yogyakarta, dan juga Semarang. Sedangkan KJ itu merupakan kolom-kolom, yang di sini itu ada Bandung, Banjarmasin, dan juga Palembang. Nah, untuk mencari nilai baris dan kolom, kita itu mendasarkan kepada kotak-kotak yang ada isinya. Jadi kita mendasarkannya pada kotak yang ada isinya. Nah, untuk menghitungnya juga kita itu mulai dari yang kiri atas, yaitu kita mulai dari Solo, Bandung. Nah, dengan rumus tersebut, misalnya R Solo Bandung sama dengan C Solo Bandung. Nah, untuk pada pertama ini kita umpamakan, kita beri nilai pabrik Solo itu, R Solonya itu adalah 0. Nah, R Solo 0 ditambah K Bandung sama dengan 8. 8-nya ini merupakan angka kecil yang ada pada kotak-kotaknya, yaitu ada 8, 15, 3, 5, 10, 9, 6, 12, dan juga 10. Nah, di sini C Solo Bandung yaitu ada angka 8. Sehingga didapat K Bandungnya itu sama dengan 8. Nah, lanjut kita mencari R Yogyakarta. R Jogja ditambah K Bandung sama dengan C Jogja Bandung. R Jogjanya kita tulis R Jogja, K Bandungnya tadi kita sudah dapat yaitu 8 sama dengan C Jogja Bandung. C Jogja Bandung sebesar 15. Maka dari itu kita akan mendapat R Jogjanya itu sama dengan 7. Nah, selanjutnya kotak yang ada isinya lagi yaitu Yogyakarta Banjarmasin. R Jogja ditambah K Banjarmasin sama dengan C Jogja Banjarmasin. R Jogjanya tadi kita dapat 7, K Banjarmasin belum ada, jadi ditambah K Banjarmasin sama dengan C Jogja Banjarmasin yaitu 10. Sehingga didapat K Banjarmasinnya itu sama dengan 3. Selanjutnya yaitu pabrik Semarang Banjarmasin. R Semarang ditambah K Banjarmasin sama dengan C Semarang Banjarmasin. R Semarangnya belum ada, ditambah K Banjarmasinnya tadi 3 sama dengan C Semarang Banjarmasin yaitu 9. Sehingga didapat R Semarang yaitu 6. Yang terakhir yaitu Semarang Palembang. R Semarang ditambah K Palembang sama dengan C Semarang Palembang. R Semarangnya tadi 6 ditambah K Palembang sama dengan C Semarang Palembang yaitu 10. Sehingga didapat K Palembang sama dengan 4. Selanjutnya kita mencari indeks perbaikan dengan rumus CIJ dikurangin RI dikurang KJ. Nah, kalau sebelumnya kita mencari nilai baris dan kolom itu berdasarkan kotak-kotak yang ada isinya. Nah, untuk mencari indeks perbaikan ini kita dasarnya adalah kotak-kotak yang tidak ada isinya atau yang kosong. Nah, di sini ada yang kosong pertama yaitu ada pabrik Semarang Bandung. Pabrik Semarang Bandung, CIJ. C Semarang Bandungnya berapa? Yaitu 3 dikurang RI. RI-nya adalah nih yang Semarang ini 6 dikurang KJ. KJ-nya adalah 8.
sehingga hasilnya min 11. Nah, yang kedua yaitu ada pabrik Solo Banjarmasin. CIJ-nya 5 dikurang RI-nya 0 dikurang KJ-nya 3, sehingga hasilnya yaitu 2. Selanjutnya yaitu Solo Palembang. CIJ-nya 6 dikurang RI-nya 0 dikurang KJ-nya 4, sehingga hasilnya 2. Dan yang terakhir yaitu ada pabrik Yogyakarta Palembang. CIJ-nya 12, RI-nya 7, KJ-nya 4. Jadi 12 dikurang 7 dikurang 4 hasilnya adalah 1. Nah, dari data ini dapat diketahui bahwa masih ada nilai yang negatif. Maka dari itu kita harus memperbaikinya. Yang diperbaiki adalah nilai yang paling negatif, yaitu di sini adalah Semarang Bandung dengan nilai min 11. Nah, untuk itu pada kolom baris dan juga kolom Semarang Bandung kita beri tanda plus di sini ya. Nah, selanjutnya setelah kita memberi tanda plus pada baris dan juga kolom Semarang Bandung, nah kita cari baris dan juga kolom yang sebaris dan juga sekolom dengan Semarang Bandung. Yang sebaris adalah yang Semarang Banjarmasin, yang tentunya yang ada isinya ya. Dan juga yang sekolom yaitu ada Yogyakarta Bandung. Nah, di kedua baris dan juga kolom tersebut kita beri tanda negatif atau tanda kurang. Nah, selanjutnya kita juga mencari yang sebaris dan juga sekolom, atau bisa dibilang pertemuan antara baris dan juga kolom yang tadi kita sudah beri tanda minus atau tanda negatif. Yaitu di sini ada Yogyakarta Banjarmasin. Nah, di situ kita beri tanda plus atau positif. Untuk selanjutnya bagaimana? Untuk selanjutnya dari dua kolom, dua baris dan juga kolom yang diberi tanda negatif, dipilih angka yang paling kecil, yaitu antara 30 dan 20. Yang lebih kecil adalah 20. Nah, kita pilih 20, yang kemudian angka tersebut dikurangkan dan juga ditambahkan pada kolom-kolom yang sudah kita pilih tadi ya. Jadi yang Semarang Bandung plus 20, Semarang Banjarmasin min 20, Jogja Banjarmasin plus 20, Jogja Bandung min 20. Setelah ditambah dan juga dikurangkan, nah nanti tabelnya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita hitung biayanya dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Biaya transportasi sama dengan 120 dikali 8 ditambah 10 dikali 15 ditambah 20 dikali 3 ditambah 70 dikali 10 ditambah 60 dikali 10 dengan hasil Rp2.470.000. Sama seperti sebelumnya, apakah perhitungan kita sudah selesai? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita harus mencari indeks perbaikannya. Nah, jadi sebelum mencari indeks perbaikan tadi kan kita harus mencari nilai baris dan juga kolom. Nah, selanjutnya kita cari nilai baris dan juga kolom dengan rumus sama seperti tadi, RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Dengan cara yang sama, R Solo ditambah K Bandung sama dengan C Solo Bandung. R Solonya 0 ditambah K Bandung sama dengan 8, sehingga K Bandungnya didapat 8. R Jogja ditambah K Bandung sama dengan C Jogja Bandung. R Jogjanya belum ada, ditambah K Bandungnya 8 sama dengan 15,
sehingga R Jogjanya yaitu 7. R Semarang ditambah K Bandung sama dengan C Semarang Bandung. R Semarangnya belum ada, K Bandungnya 8 sama dengan C Semarang Bandungnya 3, sehingga didapat R Semarangnya yaitu min 5. Selanjutnya R Jogja ditambah K Banjarmasin, yaitu C Jogja Banjarmasin. R Jogjanya tadi 7, K Banjarmasinnya belum ada, sama dengan 10, sehingga didapat K Banjarmasin sama dengan 3. Selanjutnya yang terakhir yaitu R Semarang ditambah K Palembang sama dengan C Semarang Palembang. R Semarangnya min 5, K Palembangnya belum ada, sama dengan 10, sehingga didapat K Palembangnya sama dengan 15. Oke, selanjutnya kita mencari indeks perbaikan dengan cara yang sama, didasarkan pada kotak-kotak yang tidak ada isinya atau yang kosong. Yang pertama itu ada Solo Banjarmasin. CIJ-nya 5 dikurang RI-nya 0 dikurang KJ-nya 3 sama dengan 2. Selanjutnya ada Semarang Banjarmasin. CIJ-nya 9 dikurang RI-nya min 5 dikurang KJ-nya 3, sehingga hasilnya adalah 11. Selanjutnya yaitu ada Solo Palembang. CIJ-nya 6 dikurang RI-nya 0 dikurang KJ-nya 15, sehingga hasilnya adalah min 9. Dan yang terakhir yaitu ada Yogyakarta Palembang. CIJ-nya 12 dikurang RI-nya 7 dikurang KJ-nya 15 sama dengan hasilnya min 10. Nah, dari perhitungan ini didapat indeks perbaikannya masih ada yang negatif. Itu berarti perhitungan kita belum selesai. Nah, lalu kita perbaiki. Yang mana yang diperbaiki adalah yang bernilai paling negatif, yaitu di sini adalah Jogja Palembang dengan nilai min 10. Maka dari itu di kolom Jogja Palembang itu kita beri tanda plus. Nah, selanjutnya setelah kita memberi tanda plus di Yogyakarta Palembang, kita cari nih angka mana yang sebaris dengan Yogyakarta Palembang tersebut. Yaitu di sini ada kemungkinannya ada Yogyakarta Banjarmasin dan juga ada Yogyakarta Bandung. Nah, yang mana yang kita pilih? Nah, karena nanti kan juga ada satu kolom lagi yang kita beri tanda plus, yaitu di yang sebaris dan juga sekolom, atau bisa dibilang pertemuan antara dua baris kolom yang diberi tanda minus. Nah, maka dari itu kita memilih yang Bandung Yogyakarta atau Yogyakarta Bandung, karena di Yogyakarta Banjarmasin ini nanti kita nggak bisa ketemu ya, karena di Semarang Banjarmasinnya itu kosong. Nah, jadi kita pilih yang di Yogyakarta Bandung. Sama kita pilih satu lagi yaitu yang sekolom dengan Yogyakarta Palembang. Yang sekolom dengan Yogyakarta Palembang adalah yang Semarang Palembang. Nah, di dua kotak tersebut kita beri tanda minus atau negatif. Nah, selanjutnya kita mencari yang sebaris dan juga sekolom dengan yang tadi kita beri tanda negatif, yaitu di sini ada yang di Semarang Bandung. Nah, di kolom baris di situ kita beri tanda plus. Nah, dari dua kotak yang kita beri tanda minus atau tanda kurang, itu kita pilih yang paling kecil, yaitu di sini antara 10 dan 60. Kita pilih yang paling kecil yaitu angka 10. Nah, angka 10 itu adalah angka yang nanti akan mengurangi atau menambahi daripada kolom-kolom yang tadi sudah kita pilih. Jadi Yogyakarta Bandung 10 min 10, Semarang Bandung 20 plus 10,
Yogyakarta Palembang plus 10, Semarang Palembang min 10. Setelah kita tambah dan juga kita kurang, nah tabelnya akan terlihat akan menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung lagi biaya transportasinya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 3 ditambah 70 kali 10 ditambah 10 kali 12 dan 50 dikali 10 dengan hasil Rp2.370.000. Nah, sama lagi seperti yang tadi, apakah ini sudah selesai? Nah, untuk mengetahui itu kita harus melihat indeks perbaikannya, apakah sudah bernilai positif semua atau belum. Sebelum kita mencari indeks perbaikan, kita mencari lagi nilai baris dan kolom. Nah, dengan rumus yang sama, RI ditambah KJ sama dengan CIJ. R Solo ditambah K Bandung sama dengan C Solo Bandung. R Solonya 0, ditambah K Bandung sama dengan 8, sehingga K Bandungnya sama dengan 8. R Semarang ditambah K Bandung sama dengan C Semarang Bandung. R Semarangnya belum ada, ditambah K Bandungnya 8 sama dengan 3, sehingga didapat R Semarangnya yaitu min 5. Nah, sebenarnya kita menghitung Yogyakarta Banjarmasin, tetapi karena belum ada data yang diketahui dari baik itu R Yogyakarta maupun K Banjarmasin, kita bisa menghitung dulu dari Semarang ke Palembang. Nah, R Semarang ditambah K Palembang sama dengan C Semarang Palembang. R Semarangnya min 5 ditambah K Palembangnya belum ada sama dengan C Semarang Palembang yaitu 10, dengan hasil K Palembangnya yaitu 15. Selanjutnya kita mencari R Jogja ditambah K Palembang sama dengan C Jogja Palembang. R Jogja ditambah K Palembangnya 15 sama dengan 12, sehingga R Jogjanya yaitu min 3. Nah, yang terakhir kita mencari Jogja Banjarmasin. R Jogja ditambah K Banjarmasin sama dengan C Jogja Banjarmasin. Minus 3 ditambah K Banjarmasin sama dengan 10, K Banjarmasin sama dengan 13. Setelah kita dapat nilai baris dan kolom, selanjutnya kita mencari indeks perbaikan dengan cara yang sama, berdasarkan kotak-kotak yang tidak ada isinya atau yang kosong. Yaitu yang pertama ada Yogyakarta Bandung, CIJ-nya 15, dikurangin RI-nya min 3, dikurang KJ-nya 8, dengan hasil 10. Selanjutnya yaitu Solo Banjarmasin, CIJ-nya 5, dikurangin RI 0, dikurangin KJ 13, hasilnya min 8. Semarang Banjarmasin, CIJ-nya 9, dikurang RI-nya min 5, dikurang KJ-nya 13, hasilnya 1. Dan yang terakhir Solo Palembang, CIJ-nya 6, dikurang RI-nya 0, dikurang KJ-nya 15, sehingga hasilnya min 9. Nah, dari perhitungan ini didapat bahwa indeks perbaikannya itu masih ada yang negatif. Nah, maka dari itu berarti perhitungan kita belum selesai. Kita harus memperbaikinya lagi. Yang mana yang diperbaiki? Yaitu yang indeks perbaikannya paling negatif, yaitu di sini di Solo Palembang. Maka dari itu di Solo Palembang kita beri tanda plus. Setelah kita memberi tanda plus pada Solo Palembang, selanjutnya kita mencari yang sebaris dengan Solo Palembang, yaitu Solo Bandung. Setelah itu kita mencari yang sebaris dengan Solo Palembang, yaitu ada Yogyakarta Palembang dan Semarang Palembang. Kita pilih yang Semarang Palembang karena nanti bisa bertemu di Semarang Bandung.
Nah, kita beri tanda min pada Semarang Palembang. Selanjutnya kita mencari yang sebaris dan sekolom pada dua kotak tadi yang kita sudah beri tanda min, yaitu di sini di Semarang Bandung. Kita beri tanda plus. Selanjutnya kita pilih antara 120 yang tadi kotak kita beri tanda min, antara 120 dan juga 50 mana yang lebih kecil, yaitu 50. Maka angka tersebut yang akan menambahi atau mengurangi. Jadi Solo Bandung 120 dikurang 50, Solo Palembang plus 50, Semarang Palembang min 50, dan Semarang Bandung plus 50. Setelah kita tambahkan dan kita kurangkan, maka tabelnya akan menjadi seperti berikut ini. Selanjutnya kita menghitung biaya transportasinya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu 70 dikali 8 ditambah 80 kali 3 ditambah 70 kali 10 ditambah 50 kali 6 ditambah 10 dikali 12 dengan hasil sebesar Rp1.920.000. Apakah ini merupakan hasilnya? Nah, kembali lagi kita harus melihat indeks perbaikannya, apakah sudah bernilai positif semua atau belum. Untuk mencari indeks perbaikan, kita harus mencari nilai baris dan kolom. R Solo Bandung, R Solo ditambah K Bandung sama dengan C Solo Bandung. R Solo 0 ditambah K Bandung sama dengan 8, sehingga K Bandung sama dengan 8. R Semarang tambah K Bandung sama dengan C Semarang Bandung. R Semarang belum ada, ditambah K Bandung 8 sama dengan 3, sehingga dihasilkan R Semarang sama dengan min 5. R Solo ditambah K Palembang sama dengan C Solo Palembang. R Solo 0 ditambah K Palembang 6 ditambah K Palembang sama dengan 6, sehingga didapat K Palembang sama dengan 6. R Jogja ditambah K Palembang sama dengan C Jogja Palembang. R Jogjanya belum ada, ditambah K Palembang 6 sama dengan 12, sehingga R Jogja sama dengan 6. R Jogja plus K Banjarmasin sama dengan C Jogja Banjarmasin. R Jogja 6 ditambah K Banjarmasin sama dengan 10, sehingga K Banjarmasin sama dengan 4. Selanjutnya kita mencari indeks perbaikan. Yang pertama yaitu Yogyakarta Bandung, 15 dikurang 6 dikurang 8 sama dengan 1. Selanjutnya Solo Banjarmasin, 5 dikurang 0 dikurang 4 sama dengan 1. Selanjutnya Semarang Banjarmasin, 9 dikurang min 5 dikurang 4 sama dengan 10. Selanjutnya yang terakhir Semarang Palembang, 10 dikurang min 5 dikurang 6 sama dengan 9. Nah, indeks perbaikan di sini menunjukkan angka yang positif semua. Maka dari itu perhitungan kita sudah selesai. Sehingga hasil dan simpulannya sebagai berikut. Agar biaya transportasi minimum, maka PT Merdeka harus mengirimkan barang dari pabrik Solo ke gudang Bandung sebanyak 70 ton, pabrik Semarang ke gudang Bandung sebanyak 80 ton, pabrik Yogyakarta ke gudang Banjarmasin sebanyak 70 ton, pabrik Solo ke gudang Palembang sebanyak 50 ton, dan pabrik Yogyakarta ke gudang Palembang sebanyak 10 ton. Dengan total biaya transportasi sebesar Rp1.920.000. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 2 ini dengan metode FEM. Caranya bagaimana? Kita lihat baris pabrik Solo. Nah, kita cari angka terkecil pertama dan angka terkecil kedua di baris Solo. Angka terkecil pertamanya di baris Solo yaitu 5. Dan angka terkecil keduanya yaitu 6. Lalu kita kurangkan, yaitu 1. Selanjutnya di baris Yogyakarta juga demikian. Terkecil pertama 10 dikurang terkecil kedua 12, hasilnya 2.
Selanjutnya baris Semarang, terkecil pertama 3 dan terkecil kedua 9 dikurangkan jadinya 6. Selanjutnya ke kolom Bandung, terkecil pertama 3, terkecil kedua 8 dikurangkan jadinya 5. Banjarmasin 5 dikurang 9 jadinya 4. Dan Palembang 6 dikurang 10 hasilnya 4. Nah, selanjutnya mana yang kita kerjakan duluan adalah yang tadi selisihnya adalah yang paling besar, yaitu di baris Semarang. Maka dari itu kita menghitung dari baris Semarang terlebih dahulu. Kita mulai dari yang paling kiri. Nah, jadi Bandung memiliki permintaan sebesar 150, sedangkan Semarang memiliki kapasitas 80. Maka dari itu Semarang mengirimkan ke Bandung sebanyak 80 ton, yang dimana itu mengakibatkan permintaan dari Bandung itu masih tersisa 70, sedangkan kapasitas Semarang itu sudah habis. Nah, karena sudah habis jadi kita coret. Selanjutnya kita menghitung lagi selisih baris dan juga kolomnya tadi. Nah, di baris Solo masih tetap 1, di baris Yogyakarta masih tetap 2, di kolom Bandung jadinya 7, di kolom Banjarmasin 5, di kolom Palembang 6. Nah, yang terbesar yaitu di kolom Bandung. Maka dari itu kita mengerjakan di kolom Bandung. Nah, tadi Bandung masih tersisa permintaan sebesar 70 ton. Sedangkan pabrik Solo memiliki kapasitas sebanyak 120 ton. Maka dari itu, pabrik Solo mengirimkan ke Bandung sebanyak 70 ton. Yang itu mengakibatkan kapasitas dari pabrik Solo masih tersisa 50 dan permintaan Bandung itu sudah tercukupi. Karena sudah tercukupi, kita coret. Selanjutnya kita mencari lagi selisihnya. Baris Solo masih sama 1, baris Yogyakarta masih sama 2, lalu kolom Banjarmasin masih sama 5, dan kolom Palembang masih sama 6. Nah, yang terbesar yaitu ada di kolom Palembang. Nah, kita isi dari atas terlebih dahulu. Tadi Palembang memiliki permintaan sebanyak 60 ton, sedangkan pabrik Solo masih memiliki kapasitas sebanyak 50. Maka dari itu pabrik Solo mengirimkan sebanyak 50 ton ke Palembang. Nah, sehingga mengakibatkan permintaan dari Palembang ini masih tersisa 10. Nah, untuk melengkapi 10-nya ini kita lihat di pabrik Yogyakarta masih memiliki kapasitas sebanyak 80. Maka dari itu pabrik Yogyakarta mengirimkan 10 ton ke Palembang. Nah, karena permintaan dari Palembang ini sudah tercukupi, maka kita coret. Selanjutnya tadi di Yogyakarta kapasitasnya masih tersisa 70. Maka dari itu Yogyakarta mengirimkan sebanyak 70 ton ke Banjarmasin. Setelah perhitungan tersebut, nanti akan didapat tabel sebagai berikut. Nah, kalau metode FEM hanya seperti itu saja ya, jadi lebih ringkas daripada pakai metode MODI. Nah, jadi kita langsung menghitung biaya transportasinya dengan cara yang sama seperti yang tadi metode MODI. 70 dikali 8 ditambah 80 kali 3 ditambah 70 kali 10 ditambah 50 kali 6 ditambah 10 kali 12 dengan hasil sebesar Rp1.920.000. Sehingga hasil dan simpulannya sebagai berikut. Agar biaya transportasi minimum, maka PT Merdeka harus mengirimkan barang dari pabrik Solo ke gudang Bandung sebanyak 70 ton, pabrik Semarang ke gudang Bandung sebanyak 80 ton,
pabrik Yogyakarta ke gudang Banjarmasin sebanyak 70 ton, pabrik Solo ke gudang Palembang sebanyak 50 ton, dan pabrik Yogyakarta ke gudang Palembang sebanyak 10 ton. Dengan total biaya transportasi sebesar Rp1.920.000. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya. Mungkin susah ya, tetapi harus yakin kalau pasti bisa. Tetap semangat dan selamat mengerjakan EUTS. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.